Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Artificial Intelligence. Artificial Intelligence, simulasi proses kecerdasan manusia yang dilakukan oleh mesin, terutama sistem komputer. AI dikategorikan menjadi dua macam, yaitu weak AI sistem AI yang dirancang dan dilatih untuk mengeksekusi tugas tertentu. Contoh, asisten pribadi virtual Apple Siri. Strong AI, sistem AI dengan kemampuan kognitif manusia secara umum. Kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar. Untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Andreas Kaplan dan Michael Heinlein. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer atau games, logika fuzzi, jaringan taraf tiruan, dan robotika. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan. Sama seperti manusia, AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya, berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. AI konvensional kebanyakan melibatkan metode-metode yang sekarang diklasifikasikan sebagai pembelajaran mesin, yang ditandai dengan formalisme dan analisis statistik. Kecerdasan komputasi atau CI Computational Intelligence dikenal juga sebagai AI simbolis, AI logis, AI murni, dan AI cara lama atau GOFA, Good Old Fashioned Artificial Intelligence. Metode-metodenya meliputi sistem pakar, menerapkan kapabilitas pertimbangan untuk mencapai kesimpulan. Sebuah sistem pakar dapat memproses sejumlah besar informasi yang diketahui dan menyediakan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pada informasi-informasi tersebut. Pertimbangan berdasar kasus, jaringan Bayesian, AI berdasar tingkah laku, metode modular pada pembentukan sistem AI secara manual. Cara kerja Artificial Intelligence yaitu dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan pemrosesan yang cepat, berulang, dan algoritma cerdas. Memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau feature dalam data. AI atau Artificial Intelligence adalah bidang studi luas yang mencakup banyak teori, metode, teknologi, serta subbidang utama sebagai berikut. Ada machine learning, yaitu dapat mengotomatiskan pembuatan model analitis. Metode yang digunakannya jaringan saraf, jenis machine learning yang terdiri dari unit yang saling berhubungan, yang memproses informasi dengan menanggapi input eksternal dan menyampaikan informasi antar unit. Lalu ada komputasi kognitif, subbidang AI yang mengusahakan interaksi alami seperti manusia dengan mesin. Lalu ada natural language processing, yaitu kemampuan komputer untuk menganalisis, memahami, dan menghasilkan bahasa manusia termasuk ucapan. Lalu kecerdasan komputasional melibatkan pengembangan atau pembelajaran iteratif. Pembelajaran ini berdasarkan pada data empiris dan diasosiasikan dengan AI non-simbolis atau AI yang tak teratur dan perhitungannya lunak. Metode-metode pokoknya meliputi jaringan saraf, yaitu sistem dengan kemampuan pengenalan pola yang sangat kuat, lalu sistem fuzzi,
yaitu teknik-teknik untuk pertimbangan di bawah ketidakpastian telah digunakan secara meluas dalam industri modern dan sistem kendali produk konsumen. Dan yang terakhir ada komputasi evolusioner, menerapkan konsep-konsep yang terinspirasi secara biologis seperti populasi, mutasi, dan survival of the fittest untuk menghasilkan pemecahan masalah yang lebih baik. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. 1. Acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. 2. Thinking humanly, sistem yang bisa berpikir seperti hal manusia. 3. Think relation, sistem yang mampu berpikir secara rasional. 4. Act rationally, sistem yang mampu bertindak secara nasional. Beberapa teknologi memungkinkan dan mendukung AI adalah sebagai berikut. Yang pertama, Internet of Things, yaitu menghasilkan sejumlah besar data dari perangkat yang terhubung dan sebagian besar tidak dianalisis. Kedua, API atau Application Processing Interface adalah paket kode portable yang memungkinkan untuk menambahkan fungsionalitas AI ke produk dan paket perangkat lunak yang ada. Ketiga, algoritma. Algoritma lanjutan sedang dikembangkan dan dikombinasikan dengan cara baru untuk menganalisis banyak data dengan lebih cepat. Selanjutnya yaitu asisten virtual. Contoh dari kecerdasan buatan adalah asisten virtual. Ada banyak penyedia asisten virtual seperti Google Assistant, Siri, atau Alexa. Seperti asisten pada umumnya, asisten virtual ini juga bisa kamu ajak berinteraksi. Selain itu, asisten virtual dapat mencatat kapan kamu ada janji atau acara dan memberikan informasi ketika waktu acara yang ditentukan segera tiba. Asisten virtual ini juga bisa kamu perintahkan untuk melakukan pengiriman pesan, memutar musik, membuka aplikasi, dan lain sebagainya. Asisten virtual ini juga akan terus belajar seiring kamu menggunakannya. Sehingga asisten virtual dapat mengetahui apa yang kamu sukai dan hal apa yang biasa kamu lakukan. Tujuan dibentuknya artificial intelligence adalah yang pertama, untuk menyediakan perangkat lunak yang dapat memberikan alasan pada input dan menjelaskan output yang didapat. Yang kedua, AI akan memberikan interaksi seperti manusia dengan perangkat lunak dan menawarkan dukungan keputusan untuk tugas tertentu. Selanjutnya, contoh-contoh kegunaan kecerdasan buatan. Yang pertama, di sini ada smart home dan perangkatnya. Jadi, smart device seperti speaker dan peralatan pintar lainnya yang mampu mempelajari perilaku kita dari waktu ke waktu dengan tujuan untuk membuat hidup kita jauh lebih nyaman. Dengan adanya AI, sebagai kekuatan penggerak, rumah kamu bisa memprediksi kapan kamu ingin makan, suhu kamar pilihan kamu, kapan kamu menyalakan dan mematikan lampu, kapan memesan bahan makanan, dan sebagainya. Yang kedua adalah transportasi dan pengiriman. Munculnya kendaraan otonom dapat dikaitkan dengan AI. Perusahaan seperti Tesla telah memperkenalkan realitas kendaraan yang bisa mengemudi sendiri. Yang ketiga yaitu adalah media sosial. AI memang mempengaruhi apa yang kamu lakukan. AI dapat mengambil semua pengalaman masa lalu kamu seperti riwayat web browser, interaksi, dan sebagai yang pernah kamu lakukan dan menyesuaikan pengalaman media sosial kamu sesuai dengan interest kamu. Siri di sini adalah salah satu contoh dari kecerdasan buatan yang sudah digunakan oleh Apple. Siri itu adalah asisten pribadi pintar yang bisa membantu Anda menyelesaikan segala sesuatu cukup dengan memerintahkannya saja, tetapi Siri tidak seperti perangkat lunak pada umumnya. Pengenalan suara konvensional yang mengharuskan Anda untuk mengingat kata kunci dan menyebutkan perintah tertentu. Yang selanjutnya ini adalah contoh video dari penggunaan Siri. Show photos of my motorcycle. Note that the iPhone X can take portrait mode selfies. Okay, I added a note. Show my photos from Memorial Day. Call Max on speaker. Calling Max Yuriev on speaker. How far away is Seattle? Seattle is about 228 miles away as the crow flies. Play my last voicemail. Here's
voicemail message from +15. What's the Apple stock at? Apple stock is way up to $162.78. Show me the latest Apple Insider podcast. Searching podcasts for Apple Insider. Play Alone by Alan Walker. Playing Alone by Alan Walker. After this, play Requiem for a Dream by Clint. Got it. I'll put on Love Eterna by Clint Mansell and Kronos Quartet next. How much did I tip for $26.43? An 18% tip. Read my last message from Max. I found your most recent message from Max Uria. Yes, Convert $5 to euros. $5 is €4.31. How many inches is in 18 feet? 216 inches. Set a timer for 20 minutes. Okay, 20 minutes and counting. Navigate to the Space Needle. Getting directions to Space Needle. Text mom saying we're on our way. Your message to mom says, we're on our way. When's the next football game? The Vikings take on the Browns on Sunday at 6:30 a.m. Show my last email from Apple. I found an email message from Apple. Where am I? You're on 7818 North. Turn off Bluetooth. Okay, Define inevitable. as an adjective it means certain to happen, unavoidable. Do not disturb. Okay, Play Hillsong. okay, here's some music by Hillsong United. Add this song to my favorites. Check my meetings. You have 22 meetings from today. Where's the nearest Starbucks? The closest one I found. Yeah, take me there. Getting directions to Starbucks. Open Apple Insider. What's 75 degrees Fahrenheit in Celsius? 75 degrees Fahrenheit. Spell Fahrenheit. Fahrenheit. F-A-H. Wake me up in 1 hour. The alarm's set for 1:35 Set an alarm at 6 a.m. tomorrow. Okay, Turn off all my alarms. okay, all your alarms have been turned off. When's the sunset? Sunset will be at 5:39 p.m. today. Search the App Store for the best free games. Okay, here are some games on the App Store. How many ounces are in a gallon? 1 gallon is 128 fluid ounces. What song's playing? Let me listen. Ooh, I know this song. FaceTime with Max. Making a FaceTime call. Find iPhone 10 in my notes. Okay, Navigate to Cupertino. getting directions to Cupertino. How's the weather in Cupertino? It's currently clear and 80 degrees in Cupertino. What movies are playing nearby? Here's a few movies playing in theaters. I have a doctor's appointment at 5 p.m. tomorrow. I didn't find any appointments about It's on your calendar for 5 p.m. tomorrow. Remind me to pay my bills at 6 p.m. tomorrow. Okay, Take me home. getting directions to home. What else can I ask you? See you later. Until next time. Salah satu contoh kecerdasan buatan yang sudah digunakan adalah Siri for Apple. Siri adalah asisten pribadi pintar yang bisa membantu Anda pengguna Apple menyelesaikan segala sesuatu cukup dengan memerintahkannya. Tetapi Siri tidak seperti perangkat lunak pengenalan suara konvensional yang harus Anda untuk mengingat kata kunci dan menyebut perintah tertentu. About Siri. Siri menggunakan teknologi machine learning untuk mendapatkan pertanyaan dan memahaminya.
Siri bisa membantu kamu menemukan informasi, memberikan arahan, mengirim pesan, melakukan panggilan suara, membuka aplikasi, dan menambahkan acara ke kalender. Dengan Siri, kita dapat menggunakan suara Anda untuk mengirim pesan, menjadwalkan pertemuan, menelpon, dan banyak lagi. Kelebihan Siri sebagai virtual assistant: mudah digunakan, kamu hanya perlu terhubung ke jaringan WiFi atau seluler. Jika belum mengatur masuk ke menu setting, pilih Siri lalu nyalakan. Kamu bisa mengaktifkan Siri dengan tombol home, tahan saja dan Siri akan muncul. Jika ingin menggunakan Siri tanpa tombol home, kamu harus mengaktifkan Hey Siri terlebih dahulu. Untuk melakukannya, navigasikan ke setting Siri dan balikan Hey Siri. Setelah itu perlu dilakukan hanya mengatakan Hey Siri. Setelah itu, ajukan pertanyaan atau ucapan perintahmu. Kedua, hadir dengan banyak fungsi. Siri bisa mengaktifkan mode power rendah atau mengaktifkan mode bebas gangguan. Siri juga bisa menjawab pertanyaan, mengirim email atau pesan teks, mengatur alarm, membuat reservasi di restoran favorit, dan banyak lagi. Hadir dengan pilihan bahasa non-Inggris. Jika kamu tidak fasih berbahasa Inggris atau sudah ingin memperhatikan bahasa yang sedang kamu pelajari, Siri bisa sangat membantu. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengubahnya dari bahasa Inggris ke pilihan lain. Kamu bisa melakukannya dengan membuka setting, lalu Siri, lalu liga, lalu pilih bahasa yang kamu inginkan dari daftar. Kesimpulan Siri: penerapan AI banyak mempengaruhi cara kita hidup, berinteraksi, dan meningkatkan pengalaman dan kenyamanan kita. AI terus berkembang dan masih banyak AI yang akan datang di tahun-tahun mendatang. Tentunya AI lebih baik lagi dengan lebih banyak perbaikan, pengembangan, dan penerapannya. Kecerdasan buatan tidak selalu dikonotasikan negatif yang akan menggantikan peran manusia. Walaupun ada beberapa pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI, namun AI juga misalnya satu hal yang penting, kamu jangan terlalu berpikiran negatif terhadap kemampuan yang dimiliki AI, melainkan kamu seharusnya khawatir terhadap ketidakmampuan AI sekarang. Mungkin kamu tidak bisa belajar banyak sekaligus dalam satu waktu seperti AI, namun kamu mampu bekerjasama dengan AI. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.